Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baiti. Salatu wa salamu alaihim summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada wat tabi'in wal muhaddisin wal mufassirin wal qurra wal fuqaha wal mustahidin wa sadatina syufiyatil mutafaqin ya nawa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi barakati wa bi ulama. Wasila muallifi kitab Syekh Ibn Ruslan Asy-Syafi'i wasila jami'i muassisi wa masyafi hadzal mahal ki hajatus syekh. Wasila jami'i abaina umhum kubur min Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumhi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-subhu, salat subuh. Ini nyambung ke atas. Jadi waktu sholat subuh itu masuk ketika sudah terbitnya fajar shadiq. Waqtirah dan waktu ikhtiar dalam sholat subuh. Waqtirah dan waktu ikhtiar dalam sholat subuh. Ilal isfari, sampai terang. Ilal isfari, sampai terang. Jawazuhu, bolehnya sholat subuh. Jawazuhu, bolehnya sholat subuh itu ya bako, itu tetap. Ilal idbari, sampai hilangnya waktu subuh. Ilal idbari, sampai hilangnya waktu subuh. Garis miring terbitnya matahari. Ilal idbari, sampai hilangnya waktu subuh, garis miring terbitnya matahari. Yundabu ta'jilus sholati fil awal id awalal waqti bil asbabishtawal. Yundabu, hukumnya sunnah. Yundabu, hukumnya sunnah. Ta'jilus sholati, menyegerakan sholat atau cepat-cepat melakukan sholat. Ta'jilus sholati, menyegerakan sholat atau cepat-cepat melakukan sholat. Fil awal atau fil awal, di awal waktu. Di awal waktu, jadi ketika sudah azan, iqamah, hukumnya sunnah kita menyegerakan sholat. Ini di beberapa pesantren berbeda. Ada kalanya mengamalkan ini, ada kalanya agak akhir. Jadi contoh duhur. Duhur itu dilaksanakan pada jam 2 siang. Asar ada yang dilaksanakan di jam 5 sore. Itu pesantren. Itu punya ijtihad sendiri. Mungkin pada waktu itu mungkin masih ngaji sehingga sholatnya diakhirkan. Jadi ada di beberapa pesantren dan saya termasuk mondok di pondok itu. Jadi duhurnya jam 2 siang ada. Ada juga duhurnya jam 12 itu ada. Atau asarnya jam 5 sore itu juga ada. Jadi kalau di pesantren itu berbeda. Sekilas dari ini penjelasannya, jadi kita dianjurkan melaksanakan sholat itu pada awal waktu. Kenapa? Awalal waktu. Aslinya idishtawalah. Ketika seseorang sibuk, awalal waktu dengan awalal waktu, di awal waktu. Aslinya idishtawalah, ketika seseorang sibuk. Atau karena seseorang sibuk, awalal waktu, di awal waktu.
bil asbabi dengan beberapa sebab, garis miring bersuci, adzan, menutupi aurat dan yang lainnya. Saya ulangi lagi, aslinya idistawallah karena seseorang sibuk awalal waktu di awal waktu, bil asbabi dengan beberapa sebab, garis miring bersuci, menutupi aurat dan yang lainnya. Penjelasannya kenapa kok dianjurkan kita sholat di awal waktu? Karena sebelum sholat banyak yang kita kerjakan, antara lain berwudu, antara lain menutupi aurat, ada azannya, ada puji-pujian kalau di Indonesia, ada iqomahnya atau menunggu imam. Oleh karena itu ini kan lebih banyak ketimbang contohnya duhur. Kita melaksanakan duhur pada jam 12 siang dengan jam 2, ini kan lebih banyak kesempatan untuk bersuci, menutupi aurat dan juga menunggu imam, adat iqamah dan yang lainnya ketimbang pada jam 2 siang. Wasunnal ibradu bi fi'li zuhri li syiddatil harri bi qadril hamri. Wasunnah hukumnya sunnah. Al-ibradu aslinya al-ibrad itu mendinginkan. Aslinya al-ibrad mendinginkan, garis miring mengakhirkan sholat. Ibrad itu mana aslinya mendinginkan atau menunggu dingin. Garis miring mengakhirkan sholat. Kalau tadi di atas kita dianjurkan sholat di awal waktu, sekarang enggak. Malah sunnah sholat dikerjakan di akhir. Al-ibradu mengakhirkan sholat bi fi'li zuhri. Tapi ini khusus duhur. Bi fi'li zuhri dengan melaksanakan sholat duhur. Kenapa? Karena li syiddatil harri, karena parahnya panas. Li syiddatil harri, karena parahnya panas. Itu pun bi qadril harri, di daerah yang panas. Biqadril hari di daerah yang panas. Litolibil jum'ah bagi orang yang mau sholat jemaah. Lisyidatil hari biqitil hamri litolibil jam'i bi masjidin uti ilahi min ba'din hilafil jum'ati. Litolibil jum'i bagi orang yang ingin sholat jemaah bi masjidin di masjid. Utiyah yang didatangkan ilaihi pada masjid. Min ba'di dari setelahnya khilafal jum'ati, beda halnya sholat Jumat. Saya ulangi lagi. Li talibil jam'i bagi orang yang mau sholat jamaah bi masjidin di masjid. Utiyah yang didatangkan ilahi padanya min ba'di dari setelahnya khilafal jum'ati, beda halnya sholat Jumat. Penjelasannya, kalau di atas tadi ketika awal waktu, ketika sudah masuk waktu duhur, kita dianjurkan melaksanakan sholat duhur di awal waktu. Cuman sekarang ada pengecualian, yaitu kalau memang pada awal waktu itu sangat panas, sedangkan rumahnya jauh. Dan yang kedua, hidup atau berada di daerah yang panas. Karena negara itu kan berbeda kan. Ada yang memang dingin terus, ada yang enggak sesuai dengan musimnya. Contohnya di Indonesia. Ternyata sekarang musim panas dan jarak antara rumah dengan masjid itu sangat jauh. Umpamanya
dan pada jam 12 itu sangat panas. Tidak panas kalau sudah jam 1 umpamanya. Maka kita dianjurkan sholat jemaah dilaksanakan pada jam 1. Kenapa? Karena pada jam 12 ini sangat panas. Ada di daerah yang sangat panas dan juga kondisinya sangat panas dan tempatnya sangat jauh antara rumah dengan masjid. Maka dianjurkan pelaksanaan jemaah itu pada jam 1. Itu kalau memang kondisinya seperti ini, paham Mbak ya? Tapi kalau memang rumahnya dekat dan juga tidak panas ya kan, maka tetap diutamakan atau dianjurkan sholat duhur dilaksanakan pada jam 12 atau di awal waktu. Itu penjelasannya. Kecuali sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat walaupun panas seperti apa saja, maka diusahakan dikerjakan pada awal waktu. Kenapa? Karena sholat Jumat itu sifatnya harus dilaksanakan dengan cara berjemaah, itu pun 40 orang. Tidak boleh karena terlalu panas sehingga Nabil dengan Raka mendirikan sholat Jumat sendiri, nggak boleh. Yang jadi imam Nabil, yang jadi khotib Nabil, yang jadi makmum Raka atau sebaliknya nggak boleh. Minimal dikerjakan 40 orang.